Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat berjumpa kembali dengan saya Jismi Mubarak. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan materi kuliah kita untuk mata kuliah genetika ini. Di pertemuan yang lalu kita sudah membahas sejarah ilmu genetika, dan pada kesempatan ini kita akan membahas tentang dasar fisik dari hereditas. Nah, kita juga sudah menjelaskan kemarin dan mendefinisikan tentang genetika. Apa itu ilmu genetika? Ilmu genetika adalah ilmu yang mempelajari sifat keturunan yang diwariskan pada anak cucu, serta variasi yang mungkin timbul baik secara mendadak atau secara berangsur-angsur atau melalui proses evolusi. Ini kemarin definisi tentang ilmu genetika. Kembali kepada mengingatkan pertemuan kita minggu lalu, sejarah ilmu genetika tidak terlepas dari salah seorang bapak genetika yang kita kenal, yaitu Mendel, di mana Mendel adalah orang pertama kali yang mempelajari genetika yang kita anggap sebagai orang yang mengembangkan genetika atau peletak dasar sehingga terjadinya perkembangan genetika yang begitu masif hingga saat ini. Nah, Mendel melakukan eksperimennya dalam bidang genetika, yakni dengan melakukan persilangan dari tanaman Pisum sativum. Pisum sativum yang dilakukan oleh Mendel atau kita kenal dengan kacang ercis atau kacang polong, itu dilakukan oleh Mendel persilangan berdasarkan hingga 7 sifat beda yang ada. Jadi ada sifat dari kacang polong itu atau kacang ercis itu yang sisinya bijinya bulat, ada yang biji keriput, kemudian warna bijinya ada yang warna kuning, ada warna hijau, bunganya juga ada bunga ungu, ada bunga putih, kemudian polongnya ada yang polos, ada yang mengkerut, kemudian ada warna polongnya juga warna hijau atau warna kuning. Kemudian tempat pertumbuhan bunganya ada yang tumbuh secara aksial di sisi, di dekat daun, bagian samping. Kemudian ada yang terminal yang tumbuh di bagian ujung ya. Kemudian ada yang tinggi, ada yang pendek. Ini diantara 7 sifat beda yang dipelajari oleh Mendel. Nah, di pertemuan yang lalu juga kita sudah menjelaskan salah satu poin penting juga dari temuan genetika, yaitu temuan dari Sutton dan Boveri, di mana Sutton dan Boveri melakukan penelitian dan menyebutkan bahwa kromosom merupakan penyebab utama dari pewarisan sifat itu. Jadi material yang ada di dalam inti sel, yaitu kromosom. Nah, kromosom inilah yang membawa informasi atau zarah-zarah genetika itu sehingga bisa diturunkan dari induk kepada anakannya. Dan ini sangat penting sekali dalam perkembangan ilmu genetika sampai saat ini. Kita kembali ke genetika sekarang. Kalau kita lihat tadi sekilas, Mendel melakukan penelitiannya pada tanaman kacang polong atau
Pisum sativum. Apa saja organisme yang saat ini dijadikan sebagai model dalam bidang genetika? Model berarti adalah organisme yang dijadikan sebagai alat untuk mempelajari genetika itu sendiri. Jadi seperti Mendel, untuk belajar genetika maka yang dilakukannya adalah penelitian terhadap Pisum sativum atau kacang ercis. Tetapi selain dari Pisum sativum juga sering digunakan organisme lain. Organisme yang dijadikan alat untuk mempelajari genetika ini kita sebut dengan model, organisme model dalam genetika. Di samping Pisum sativum yang digunakan, ada kalanya para ilmuwan juga menggunakan organisme lain seperti misalnya jagung. Juga sering digunakan dalam penelitian genetika. Kemudian tembakau. Kemudian ada Neurospora crassa, dan untuk kalangan fungi itu diantaranya yang digunakan adalah Saccharomyces cerevisiae atau kita kenal dengan ragi. Kemudian ada di kalangan hewan atau animal, diantaranya adalah lalat buah atau Drosophila. Kemudian ada tikus putih yang juga sering digunakan untuk model atau organisme yang dijadikan bahan pelajaran dalam genetika. Kemudian saya lupa masukkan di sini, di antara lainnya terutama dalam kalangan bakteri yang sering digunakan adalah bakteri E. coli DH5-alpha. Nah, ini dalam ilmu rekayasa genetik, terutama rekayasa genetik bakteri itu sering digunakan. Sedangkan dalam kalangan virus itu di antara yang sering adalah phage atau bakteriofag. Kembali ke penelitian tentang Mendel. Penelitian yang dilakukan oleh Mendel dengan menggunakan organisme, yakni Pisum sativum atau kacang ercis, tentu perlu juga kita pertanyakan mengapa kira-kira Mendel ini melakukan penelitiannya tentang tanaman ercis. Nah, ini bahan pertimbangan yang diketahui saat ini sebagai jawaban mengapa yang digunakan oleh Mendel itu untuk risetnya adalah Pisum sativum. Sehingga dalam menentukan organisme model bagi para ilmuwan, organisme yang saya sebutkan tadi perlu pertimbangan yang matang. Nah, ini salah satu yang digunakan oleh Mendel pada saat itu, dan pertimbangan Mendel untuk melakukan persilangan Pisum sativum diantaranya adalah yang pertama memiliki banyak varietas. Nah, kita mengenal tadi kita sebutkan ada beberapa varietas yang ada dari Pisum sativum. Varietas berarti suatu organisme atau spesies yang memiliki dua sifat beda. Pada tumbuhan itu terdapat dua sifat beda. Contoh misalnya, tadi kita sudah sebutkan, ada yang bunga warna ungu, bunga warna putih, kemudian ada biji warna kuning, biji warna hijau misal. Jika itu terjadi ada dua sifat beda pada suatu organisme, maka kita sudah bisa menyebutkan bahwa dia memiliki varietas yang berbeda. Walaupun organismenya atau nama ilmiahnya tetap sama, yakni Pisum sativum. Jadi spesiesnya sama, bukan organismenya atau spesiesnya sama yang dilakukan oleh Mendel ini, tetapi varietasnya saja yang berbeda. Tak ubahnya seperti kita padi. Padi, nama latinnya tetap Oryza sativa,
Tetapi ada berbagai jenis padi yang kita temukan. Ada padi pulut putih, kemudian pulut hitam, IR35, PB, macam-macam kan gitu. Nah, itu dinamakan dengan varietas. Kemudian yang kedua yang dilakukan oleh pertimbangan oleh Mendel, yakni waktu generasinya pendek. Jadi tidak terlalu lama, membutuhkan waktu hanya beberapa bulan saja setelah ditanam. Pisum sativum akan sudah bisa tumbuh dan berbuah, menghasilkan biji dan bisa ditanam kembali. Jadi waktu generasinya pendek. Itu menjadi pertimbangan yang penting bagi para ilmuwan. Kalau kita bandingkan misalnya, kalaulah digunakan sebagai model itu adalah durian untuk mempelajari genetika, apalagi durian kampung yang kita kenal, sekali satu generasi, misalnya sekali tanam, bijinya sampai berbuah itu 9 atau 12 tahun misalnya, baru duriannya berbuah. Nah, untuk mendapatkan biji durian agar ditanam lagi tentu butuh waktu 12 tahun. Kemudian ditanam lagi bijinya, butuh waktu 12 tahun lagi. Nah, itu kan lumayan berat. Sudah 20 tahun lebih. Ilmuannya bisa jadi lupa, atau bisa jadi ilmuannya saking lamanya menunggu duriannya berbiji, ya, berbuah, berbiji maksud saya, bisa jadi sudah mati duluan kan gitu. Nah, jadi organisme yang digunakan perlu generasinya pendek sehingga bisa dipelajari dengan lebih cepat. Kemudian jumlah keturunannya banyak. Nah, biji RCS kita bisa dilihat di sini. Sekali dia berbiji atau hasilkan biji, maka jumlahnya banyak. Kemudian dapat menyerbuk dengan sendirinya. Jadi tanpa bantuan orang lain atau bantuan organisme lain, dia akan bisa menyerbuk sendiri. Kemudian dapat disilangkan. Mudah dan dapat disilangkan. Kemudian ini yang juga tidak kalah penting tentunya ada mudah tumbuh dan sangat mudah untuk dipelihara. Kalau sulit pula dipelihara misalnya, sulit pula tumbuhnya, itu sulit juga mempelajarinya kan gitu. Kemudian merupakan tanaman yang diploid. Ini diantara beberapa pertimbangan mengapa dalam mempelajari genetika, terutama untuk tumbuhan Pisum sativum ini digunakan. Kembali tentang kilasan singkat tentang Mendel. Nah, tadi kita sudah sebutkan bahwa Mendel melakukan persilangan untuk mempelajari genetika, yakni pada tumbuhan Pisum sativum atau kacang RCS. Nah, Mendel melakukan eksperimennya dengan melakukan persilangan atau hibridisasi atau melakukan perkawinan antara bunga jantan atau serbuk sari dari kacang RCS yang satu dengan putih pada kacang RCS yang satu lagi, sehingga terjadi pembuahan. Nah, jika yang dititik beratkan atau pengamatan hanya pada satu pengamatan saja dari sifat beda yang ada, misalnya Mendelnya fokus hanya pada warna bunga saja, antara warna bunga ungu dengan warna putih. Hanya satu saja parameter yang jadi pengukuran, yang lain tidak menjadi pengukuran, maka satu sifat yang berbeda ini kita sebut dengan persilangan monohibrid. Misalnya tadi antara bunga putih dengan bunga ungu, walaupun pada bunga putih dan tumbuhan tersebut, yang bunga putih dan bunga ungu tersebut, ada perbedaan lain, ada yang
batangnya tinggi, ada batangnya pendek misal. Tetapi itu tidak menjadi pengamatan utama. Jadi hanya di satu titik saja atau satu sifat beda saja. Kemudian untuk menguatkan prediksinya, Mendel masih dilanjutkan eksperimen perselingan dengan 2 sifat beda. Jadi nanti kita akan temui dengan 7 sifat beda yang ditemui Mendel pada persilangan atau varietas yang ada pada Pisum sativum, dia melakukan persilangannya, mengujinya dengan pengamatan 2 sifat beda. Ya. Kalau satu sifat beda, misalnya warna bunga satu putih, satu ungu. Nah, 2 sifat beda misalnya warnanya putih tetapi pendek misalnya. Kemudian warnanya ungu tinggi. Nah, ini 2 sifat berbeda, ini kita bisa sebut dengan persilangan 2 sifat beda atau dihibrid. Kalau satu sifat beda saja monohibrid, sedangkan 3 sifat beda misalnya warnanya bunganya putih tetapi pendek, kemudian bijinya berwarna hijau misal. Berarti kan itu sudah 3 sifat beda. Bila dia 3 sifat beda, maka disebut dengan trihibrid, persilangan trihibrid. Nah, berdasarkan eksperimen monohibrid, satu sifat beda yang dilakukan oleh Mendel, maka dapat merumuskan 4 pola pewarisan sifat. Jadi ada 4 pewarisan sifat yang didapati oleh Mendel, dan salah satunya diantaranya dijadikan sebagai hukum segregasi atau hukum Mendel 1. Kemudian berdasarkan eksperimen hibrid, Mendel merumuskan hukum pemilihan bebas atau independent assortment yang kemudian disebut dengan hukum Mendel 2. Jadi hukum segregasi berhubungan dengan hukum Mendel 1 atau kita kenal dengan hukum Mendel 1, sedangkan hukum Mendel 2 dikenal dengan hukum pemilihan bebas atau independent assortment. Nah, ini gambaran rincian dari kacang ercis tadi. Nah, ini kacang ercis adalah organisme yang lengkap, di mana organ atau alat kelamin jantan dan alat kelamin betina itu terdapat pada tumbuhan ercis ini. Ini contoh, bunganya berwarna ungu, ini bunganya berwarna putih. Nah, organ yang ada pada saat Mendel mengawin silangkan itu termasuk organisme yang lengkap. Ada daunnya, ada batangnya, kemudian nanti menghasilkan bunga, buah, dan biji. Jadi jangan Anda berpikir pada saat Mendel melakukan perkawinan silang, misalnya bunga putih, antara bunga putih dengan warna ungu, maka yang dikawinkannya bunganya saja. Jadi diambil bunganya gitu, kedua-duanya ya udah disatukan gitu. Bukan seperti itu ya, tapi pada saat mengawinkan itu tumbuhannya masih hidup, bukan bunganya disatukan begitu saja kan gitu, diambil digabungkan, enggak, tetapi dalam kondisi hidup agar bisa menghasilkan biji. Nah, ini eksperimen yang dilakukan oleh Mendel. Langkah-langkah yang dilakukan Mendel, yang pertama adalah menentukan galur murni. Apa itu galur murni? Seandainya Anda misalnya menanam kacang ercis ini, ketika Anda menanam tanaman ercis yang ada misalnya adalah berbunga putih. Lalu ketika Anda tanam, menghasilkan bijinya ketika ditanam lagi akan menghasilkan kacang ercis yang berwarna putih lagi. Bila ditanam lagi akan menghasilkan warna putih lagi, dan seterusnya anakannya tetap berbunga putih, maka ini kita sudah bisa sebut sebagai galur murni. Sementara kalau seandainya Anda menanam kacang ercis yang
awalnya berbunga putih, lalu Anda ambil bijinya ditanam lagi. Nah, sebagian di dalamnya ada yang warnanya berbeda. Muncul beberapa di antaranya berwarna ungu. Bisa. Ini kita tidak sebut sebagai galur murni. Jadi galur murni artinya ketika ditanam akan tetap menghasilkan warna yang sama dengan induknya, warna putih. Nah, kadang kan kita temui juga tuh di dalam kehidupan sehari-hari. Pak, saya kemarin tanam pohon lengkeng, kan gitu. Ketika saya tanam, saya dapat lengkeng buahnya besar, dagingnya tebal. Tapi ketika saya tanam, ternyata lengkengnya, bijinya yang besar, malah dagingnya yang enggak tebal, kan gitu. Dagingnya yang tipis, terbalik dengan yang saya tanam, biji yang saya tanam, kan gitu. Padahal saya makannya dagingnya tebal. Tapi ketika saya tanam, bijinya yang besar, dagingnya yang tipis, terbalik gitu. Kenapa begitu? Nah, ini salah satu contoh dari tumbuhan yang bukan galur murni. Artinya tidak menurunkan sifat yang terjadi di atau pada induknya. Bisa jadi adalah hasil persilangan yang ada. Nah, kemudian yang kedua adalah melakukan persilangan. Tadi kita sudah sebutkan bahwa Mendel melakukan persilangan dengan mengawinkan salah satunya adalah antara Pisum sativum bunga ungu dengan Pisum sativum yang berwarna putih. Cara yang dilakukan oleh Mendel yakni dengan menggunting bagian alat kelamin jantan pada Pisum sativum ini. Kita kenal kacang ercis ini atau Pisum sativum ini adalah organisme yang memiliki bunga berumah satu. Artinya alat kelamin jantan dan alat kelamin betina ada di sini, satu bunga ini. Kemudian sel kelamin jantan itu dihasilkan dari serbuk sari dan sel kelamin betina ada di kepala putih. Maka dipotong atau dibuang penghasil serbuk sari dari Pisum sativum yang warna ungu. Kemudian diambil serbuk sari dari warna putih, dari Pisum sativum warna putih dengan menggunakan kuas, lalu ditempelkan ke karpel atau putik dari Pisum sativum yang berwarna ungu. Sehingga kemudian dibiarkan terpolinasi, terjadi pembuahan, dan setelah terjadi pembuahan, hasilnya biji yang didapati itu dikumpulkan. Setelah cukup tua, maka ditanam kembali. Nah, anakan yang ada ini disebut dengan keturunan pertama. Nah, pada saat si Mendel melakukan eksperimen monohibrid yang pertama ini antara bunga ungu dengan bunga putih ini, didapati oleh Mendel hasil persilangan yang pertama, anakan yang pertama ini, anaknya dari hasil perkawinan ini, ternyata semuanya menghasilkan warna ungu. Jadi tidak ada warna putih sama sekali, didapati warna ungu. Nah, namun setelah Mendel melakukan persilangan untuk kali yang kedua sehingga didapati F2 atau keturunan yang kedua atau filial yang kedua, maka barulah Mendel didapati ercis atau Pisum sativum ini yang berwarna putih. Walaupun mayoritas yang didapati kebanyakannya adalah berwarna ungu. Kemudian setelah melakukan pengujian, melakukan hibridisasi, akan melakukan pengujian terhadap F1, keturunan pertama. Nah, seperti yang tadi, kita amati ada keturunan pertama yang didapati oleh Mendel. Keturunan pertamanya semuanya berwarna ungu.
Jadi tidak ada yang didapati oleh Mendel berwarna putih. Tetapi ketika dilakukan persilangan lagi sesamanya sama keturunan pertama ini, maka terjadi kenampakan yang berbeda. Nah, muncul warna putih kembali. Tadi di yang keturunan pertamanya nggak ada warna putih, tetapi di warna keturunannya yang kedua itu ada warna putih. Pengelompokan dan menghitung filial. Nah, lalu setelah anakan yang kedua didapati, maka Mendel menghitung. Jadi perlu dikelompokkan mana yang menghasilkan warna putih, mana yang menghasilkan warna ungu. Berapa jumlah yang menghasilkan warna ungu dan berapa jumlah yang menghasilkan warna putih. Nah, jadi dikelompokkan, kemudian dihitung filial atau keturunan yang kedua. Kemudian menghitung rasionya, berapa perbandingan antara yang warna ungu dengan warna putih. Mendel melakukan prediksi mengenai karakter suatu sifat yang tampak. Jadi kita sudah jelaskan juga karakternya seperti apa. Sifat yang dimaksud dalam ilmu genetika adalah ciri suatu makhluk hidup, sedangkan karakter adalah variasi dari suatu sifat. Contohnya sifat yang dimati adalah warna bunga. Tadi bunganya warna putih dengan warna ungu. Sedangkan karakternya adalah sifatnya adalah warna bunga, sedangkan karakternya adalah warna bunga ungu dan warna putih. Kemudian Mendel menjelaskan jika karakter yang tidak berubah karena hibridisasi, maka karakter itu dikatakan karakter dominan, sedangkan yang karakternya dikatakan karakter yang resesif karena sifatnya tetap dan ada namun tidak tampak. Nah, contoh tadi di keturunan yang pertama didapati warnanya semuanya warna merah. Bila warna ungu. Jika keturunannya menghasilkan warna ungu, maka berarti kita bisa menyebut bahwa warna putihnya tidak kelihatan. Walaupun ada sifat warna putih itu ada di dalam tanaman ini, dihasilkan tetapi tidak tampak oleh kita, disebabkan karena warna ungu ini bersifat dominan. Jadi mendominasi, menutupi warna yang putih. Sementara yang warna putih, karena dia tidak kelihatan, masih terbawa sifatnya di dalam tanaman tersebut, maka warna putih tersebut kita sebut dengan bersifat resesif. Jadi dalam penelitian hibridisasi pertamanya, Mendel menegaskan warna bunga ungu adalah karakter yang dominan, sedangkan warna putih adalah yang resesif. Nah, kemudian di langkah yang terakhir tadi Mendel melakukan menghitung rasio filial yang ada. Nah, dari perhitungan yang ada dari perkawinan satu sifat beda ini antara putih dan ungu tadi, maka Mendel mendapati keturunan pertamanya, kemudian keturunan semuanya adalah warna ungu, kemudian untuk keturunan kedua dipelajari oleh Mendel, dikelompokkan oleh Mendel biji-biji yang ada dari poin yang ke-6 tadi, maka didapati oleh Mendel bijinya 705 warna biji itu yang menghasilkan warna ungu, 224 biji yang menghasilkan warna putih. Padahal tadi di keturunan pertamanya enggak ada warna ungu, tetapi ketika dikawin silangkan sesamanya, maka keturunan keduanya menghasilkan 700 atau kebanyakan menghasilkan warna ungu, tetapi ada sebagian warna putih, sebanyak 224 biji. Bila dirasiokan jumlah yang ada, maka didapati perhitungannya 3,15:1. Jadi bisa dibulatkan hampir menjadi 3:1. Nah, kemudian 7 sifat beda yang dipelajari oleh Mendel. Tadi sudah kita jelaskan juga, diantaranya adalah warna bunga, warna biji, bentuk biji, kemudian bentuk polong, warna polong,
posisi bunganya, kemudian tinggi rendahnya dipelajari oleh Mendel. Nah, untuk pelajaran lain atau eksperimen lainnya yang dilakukan oleh Mendel, misalnya adalah tentang warna bunga hijau dengan biru dengan kuning, misalnya didapati oleh Mendel hasil persilangan ini 6.022 biji menghasilkan warna kuning dan 2.001 biji yang berwarna hijau. Nah, kalau dihitung perbandingannya adalah 3:1. Kemudian shapes-nya atau ini bijinya bulat, ini bijinya keriput. Dari hasil perkawinan silang, Mendel mendapati keturunan yang didapatinya 5.474 biji warna bulat, kemudian 1.850 berbiji kisut. Atau kalau dibandingkan, dirasiokan jadi 2,96 dibanding 1. Jika kita bulatkan, ini juga bisa kita bulatkan menjadi 3:1. Nah, demikian sisi-sisi berikutnya yang dilakukan oleh Mendel. Pada umumnya, sehingga Mendel mendapati dari 7 eksperimen sifat beda yang ada untuk persilangan monohibrid yang dia lakukan, maka umumnya akan memberikan rasio perbandingan 3:1. Walaupun ada berlebih, ini 3,15, ini 3,01, ini 2,96, 2,95, 2,82, 3,14, 2,84. Nah, kalau diperbandingkan angkanya bisa kita notasikan lebih bulat secara statistik dengan 3:1. Maka Mendel menyebutkan bahwa pada persilangan monohibrid itu akan menghasilkan tadi adalah 4 sifat beda. Umumnya 4 sifat beda menghasilkan 4 karakter. 3 dengan 1. Jadi ada 3. Jadi 3:1. Kalau kita ini jumlahkan berarti ada 3 dengan 1 berarti 4. Jadi 3 yang dominan, 1 yang resesif. Nah, ini hasil persilangan Mendel yang dilakukan tadi, menghasilkan F1-nya semuanya warna ungu, kemudian 705 biji berwarna ungu bila ditanam, kemudian 224 biji ketika ditanam berwarna putih. Jika kita kembali ke persilangan monohibrid yang dilakukan oleh Mendel tadi antara bunga putih dengan warna biru, maka tadi disebutkan bahwa Mendel mendapati ada 4 karakter. 4 karakter yang didapati. Nah, berdasarkan eksperimen monohibrid, Mendel dapat merumuskan 4 pola perubahan sifat yang salah satunya diantaranya jadikan hukum Mendel. Kita sudah sebutkan tadi, jika perbandingannya adalah 3:1. Berarti kalau 3, 1, berarti ada 4, kan gitu. Kalau rasio ini 3 ini 1, berarti ada 4. Kalau dihitung dengan persentase, ini bisa kita anggap sekitar hampir 75%, ini adalah 25%. Ini 1/4, ini 3/4. Artinya ada 4 rasio yang didapati oleh Mendel pada persilangan monohibrid. Nah, apa saja yang 4 itu dan bagaimana kita memperkirakan 4 tersebut? Nah, kita jelaskan dulu. Para ahli biologi menyimpulkan bahwa notasi alfabet yang dimaksudkan oleh Mendel adalah suatu genotipe, yaitu suatu jenis susunan gen yang dapat mengekspresikan sifat dari suatu karakter atau fenotipe atau penotip. Selain itu, para ahli biologi juga menyepakati untuk membuat notasi genotip dengan alfabet yang diselaraskan dengan karakter dominan diekspresikan.
Contohnya berdasarkan genotip parental untuk biji kuning adalah yellow. Kuning yellow atau Y, yaitu Y besar. Sedangkan untuk genotip yang warna hijau yang bersifat resesif adalah Y kecil, Y kecil. Nah, di sini 4 karakter ini muncul karena memang kita mengenal ada faktor. Jika dia memiliki biji warna kuning, kita ambil contoh yang lain. Kalau tadi warna bunga, warna putih dengan ungu. Sekarang kita ambil contoh tambahan, contoh lain. Warna ini biji warna kuning, ini biji warna hijau. Nah, induknya yang pertama yang dikawinkan adalah parentalnya atau induknya. Boleh mana saja pada prinsipnya, yang kalau tadi digunakan yang bunga yang jantannya, yang jantan itu dari yang putih, yang betinanya dari yang ungu. Tetapi pada prinsipnya boleh saja tertukar. Tetapi tentu harus konsisten. Kalau yang jantannya adalah ungu, ungu saja. Kalau yang putihnya betinanya, betina putih seterusnya. Supaya lebih jelas. Kemudian, kalau kita ambil contoh yang lain, yang di sini yang warna kuning. Misalnya kita anggap yang warna kuning ini adalah yang jantan, biji warna kuning. Kemudian biji yang hijau adalah yang betina. Tetapi perlu ingat, kalau dalam perkawinan silang seperti yang dilakukan oleh Mendel, yang disilangkan bukan bijinya, tetapi tetap bunganya. Bunga yang menghasilkan warna kuning, bunga yang menghasilkan warna biji kuning dikawinkan dengan bunga yang menghasilkan biji warna hijau. Jadi itu yang dikawinkan. Induknya kita lambangkan dengan P atau parental, sedangkan anakan yang pertama, generasi pertama itu dilambangkan dengan filial atau F1. Nah, dari perkawinan ini Mendel mendapati hasilnya keseluruhannya kuning. Berarti kita sudah bisa menyebutkan bahwa yang kuning adalah yang dominan, yang menguasai. Sementara yang hijau adalah yang resesif. Sifatnya masih terbawa di dalam biji, tetapi tidak terekspresikan pada saat itu. Kemudian disilangkan oleh Mendel sesamanya, maka menghasilkan perbandingan antara biji kuning dengan biji hijau. Dari 6.022 biji kuning, didapati pula 2.001 biji hijau. Jadi kalau dapat berbanding 3:1. Di mana munculnya 3:1 ini? Kalau kita notasikan, misalnya kalau di sini kan sudah kelihatan, ini berarti adalah yang dominan. Kalau dia dominan, bisa kita lambangkan dengan ini, kita anggap adalah ini. Kalau dia dominan berarti Y besar, ulangi ya, oke. Ini Y besar, Y besar. Ini kita lambangkan dengan Y kecil, Y kecil. Bila dikawinkan antara Y besar dengan Y kecil, maka akan didapati gamet.
gametnya ini adalah Y besar, ini gametnya Y kecil, ini gametnya Y kecil. Ketika dikawinkan atau disilangkan sesamanya, Y besar, Y kecil, maka keturunan yang ada, yang ini berarti ini adalah Y besar, Y kecil. Ini adalah campuran dari Y besar dan Y kecil. Nah, Y besar, Y kecil akan menghasilkan generasi berikutnya, di mana dia akan memiliki perbandingan 3:1. 3:1 didapati kalau kita kawinkan, berarti sesamanya, kita anggap ini Y besar, Y kecil dikawinkan dengan Y besar, Y kecil. Maka didapati yang pertama adalah Y besar, kemudian Y besar dikawinkan dengan Y kecil, Y besar ini dikawinkan dengan Y kecil akan didapati Y besar, Y kecil. Kemudian Y kecil dikawinkan dengan Y besar ini, maka didapati hasilnya Y besar, Y kecil. Y kecil dikawinkan dengan Y kecil akan dapat nilainya Y kecil, Y kecil. Jadi ada di sini ada Y besar, 1. Kemudian ada Y besar, Y kecil ada 2. Y besar, Y kecil ada 2. Kemudian ada Y kecil ada 1. Nah, ini yang menghasilkan fenotipenya atau tampilannya. Jadi ini kan fenotip nih. Tampilannya berwarna kuning. Sementara yang ini adalah hasil dari fenotipe berwarna hijau. Nah, ini yang menyebabkan ada 4 tadi. Berarti ini 1 berwarna Y besar, genotipnya. 2 Y besar, Y kecil, dan 1 Y besar, Y kecil, Y kecil. Nah, karena adanya yang dominan ini, berarti kan ini yang dominan nih, Y besar, adanya kandungan Y besar, kemudian Y besar, Y kecil, Y besar, Y kecil, Y kecil, Y kecil, ini akan menghasilkan warna kuning, dan ini akan menghasilkan juga warna kuning karena adanya Y besar menjadikan dia dominan, yang kecil menjadi tertutupi, ini juga akan menjadi warna kuning, sedangkan ini menjadi warna hijau. Nah, jadi kuning akan muncul 3 persentasenya, berarti ada 3 warna kuning, 3 warna kuning, dan 1 warna hijau. Jadi 3 kuning, 1 hijau. Ini yang menjadikan dia 3:1. Nah, para ahli biologi juga menyepakati bahwa sifat resesif dan dominan merupakan ekspresi dari alel, yaitu versi alternatif satu gen yang menyusun genotip. Oleh karena itu, genotip yang hadir dalam bentuk homozigot jika pasangan alelnya sama, contohnya adalah Y besar, dan Y kecil, serta pada genotip homozigot yang terdiri dari sepasang alel dominan, maka sifat dominan akan dimunculkan. Hal ini berbeda terjadi pada genotip heterozigot yang terjadi dari alel dominan yang resesif, maka ekspresi resesif akan tertutupi oleh alel dominan berdasarkan gambar yang tadi. Nah, ini kan
Jadi ini yang Y besar, saya ulangi, ini yang Y besar, ini Y kecil. Jadi genotipnya tadi adalah Y besar, ini genotipnya Y kecil. Jika disilangkan, maka yang dominan yang muncul, jadi yang Y besar akan dominan, maka dia akan menampilkan ekspresinya, sementara yang Y kecil itu akan tertutupi, jadi nggak muncul, kecuali dia sudah dalam bentuk Y kecil. Kalau Y kecil, dia baru menghasilkan warna hijau, jadi tertutupi. Jika kita lihat dari susunan gen yang ada, nah, di dalam kromosom, walaupun kita belum belajar tentang kromosom, tetapi dalam kromosom, ini adalah lengan kromosomnya. Nah, ada posisi yang dominan dan resesif. Misalnya ini adalah gen yang menjadikan warna ini adalah warna A, atau kita anggap saja misalnya warna kuning. Ini adalah gen B yang menghasilkan warna hijau. Oke. Nah, karena warna yang kuning lebih dominan, walaupun di dalam kromosom itu, di dalam satu kromosom yang sama, lengannya yang satu menghasilkan ini, gen yang berwarna kuning, terekspresi gen warna kuning, kemudian yang satunya warna hijau, walaupun alelnya, berarti ini adalah yang kuning adalah Y besar, ini ada Y kecil. Nah, Y kecil ini menjadi tertutupi disebabkan ada Y besar, sehingga ekspresinya tidak tampak. Tetapi di dalam kromosom, yang Y kecil ini tetap ada. Jadi tetap terbawa di dalam kromosom, hanya saja dia tidak, fenotipenya menjadi tidak tampil, tidak kelihatan, disebabkan karena gen ini bersifat resesif. Tetapi warnanya ini tetap ada di dalam kromosom, tersimpan di dalam kromosom, tetapi tidak terekspresikan karena kalah ekspresinya, kira-kira karena dominannya yang Y besar ini, sehingga yang Y kecilnya atau yang hijau ini menjadi tertutupi. Nah, sama halnya juga dengan yang tadi. Nah, ini kan tadi yang warna ungu dengan warna putih. Kalau warna dia putih, kita ekspresikan dengan sistem monohibrid. Kita anggap misalnya ini adalah P besar. Jadi ini kita anggap P besar. Kalau dia dominan, berarti P besar. Kita anggap yang ini dominan karena memang pada saat keturunan pertama itu dihasilkan semuanya berwarna ungu. Berarti kita tahu ini adalah yang dominan karena memang ekspresi yang putih itu tidak tampil. Karena tidak tampil, maka kita perhitungkan yang putih adalah bersifat resesif. Gametnya akan menghasilkan gamet warna P kecil untuk yang warna putih. Kemudian yang untuk warna ini, warna ungu, kita lambangkan dengan P besar atau purple, ungu. Bila disilangkan dua ini, maka menghasilkan rasio dari anakannya, berarti pasti mengandung gen P besar, P kecil dari anakannya. Walaupun pada saat penampilannya yang ada, fenotipenya yang ada adalah warnanya ungu semua. Tetapi warna ungu ini
bila dipelajari dengan sesama, perbandingannya jika kita buat dalam tabel Punnett, misalkan seperti ini. Kalau tadi kita gunakan misalnya P besar, ini adalah P besar, P kecil, kita kawinkan sesamanya akan menghasilkan P besar, kemudian P besar, P kecil, ini P besar, kemudian P besar, P kecil, kemudian P kecil, P kecil. Nah, P besar akan mengekspresikan warna ungu, P besar, P kecil akan menghasilkan warna ungu juga, kemudian P besar, P kecil menghasilkan warna ungu juga, kemudian P kecil akan menghasilkan warna P kecil akan menghasilkan warna putih. Nah, kalau dalam diagram Punnett, untuk memudahkan kan bisa di sini nih. Oke. Diagram Punnett. Diagram Punnett ini kan ada nih. Ini gametnya. P besar, P kecil. Kita ambil ini dari yang jantan. Kita anggap ini dari yang betina, dari spermanya. Ini P besar, P kecil. Jika dikawinkan P besar akan dapat P besar, warnanya ungu. Kemudian P besar dikawinkan dengan P kecil, dapat warnanya P besar, P kecil, warna ungu juga. Kemudian P kecil dikawinkan dengan P besar, dapat P besar, P kecil, warnanya juga ungu. Kemudian P kecil dikawinkan dengan P kecil, dapat P kecil, P kecil. Nah, karena ada warna yang dominan dari P besar, akhirnya ekspresi dari P kecil akan terpinggirkan, sehingga P kecil menjadi resesif, yang setiap yang mengandung P besar tetap akan memunculkan warna biru. Sehingga kalau kita lihat ini ada 3 warna biru, warna purple atau warna ungu, sementara 1 warna putih. Jadi memberikan perbandingan 3:1. Nah, sama juga dengan tadi. Ini adalah yang tadi. Nah, kemudian perorasan sifat tidak hanya dapat dilakukan dengan menguji F1 yang disilangkan dengan sesamanya atau self cross, namun F1 juga dapat diuji dengan menyilangkan F1 dengan individu sejenis yang memiliki genotip homozigot. Jadi bisa disilangkan dengan sesamanya. Jadi dalam persilangan genotip Y besar Y kecil dengan Y kecil Y kecil, F1-nya disilangkan dengan hasil yang diuji silangkan dengan Pisum sativum yang memiliki genotip Y kecil-kecil. Persilangan ini akan menghasilkan F2 dengan rasio fenotip P kecil, Pisum sativum berbiji warna kuning terhadap Pisum sativum warna hijau adalah gambar diagram persilangan ini. Nah, ini kalau dia misalnya punya anakan seperti tadi, ada uji yang disebut dengan uji self cross. Jadi uji self cross adalah uji yang dilakukan untuk menguji persilangan sesamanya. Baik, saya ulangi. Untuk self cross, yang dimaksud dengan self cross itu maksudnya sama dengan seperti tadi. Jadi kita anggap misalnya ini adalah tadi Y besar kita kawinkan dengan warna hijau, itu Y kecil.
Kemudian ini gametnya adalah Y besar, ini gametnya Y kecil. Bila kita silangkan, akan mendapati ini anakannya berarti mengandung gen Y besar, Y kecil. Bila anakannya kita kawinkan, kita kawinkan sesamanya. Ini disebut dengan self cross. Jadi dikawinkan dengan sesamanya. Tadi kita sudah dapati jika Y besar, Y kecil dikawinkan, sesamanya akan didapati hasilnya ini Y besar, Y kecil. Maka hasilnya adalah Y besar dengan Y besar dapat Y besar, Y besar. Y besar dengan Y kecil dapat Y besar, Y kecil. Y besar dengan ini Y kecil ya. Y kecil, Y besar dapat Y besar, Y kecil. Y kecil dengan Y kecil dapat Y kecil, Y kecil. Jadi perbandingannya 3:1 antara yang kuning dengan yang hijau. Nah, uji sesamanya mengawinkan sesama F1 ini, disebut dengan uji self cross. Jadi dia sendiri dikawinkan, sesama anakannya yang dikawinkan. Ini kita sebut dengan uji self cross. Kemudian ada lagi uji yang kedua, kita sebut dengan uji yang keduanya kita sebut dengan uji silang balik atau test cross. Test cross itu maksudnya begini. Saya ambil contoh dulu. Misalkan Anda mendapati suatu organisme. Kalau tadi warnanya, bijinya warna kuning dengan warna hijau, sekarang Anda mendapati biji dari Pisum sativum. Misalnya ada orang yang buang biji Pisum sativum di jalan, lalu Anda tanam. Pak, ketika saya tanam muncul warnanya warna ungu. Pertanyaan saya, warna ungu ini, ada dua kemungkinan. Apakah dia memiliki alel atau genotip P besar P kecil, atau P besar P kecil, atau P besar P besar. Nah, bagaimana kita untuk mengetahui apakah di antara dua ini dia mengandung gen atau alel yang mana? Nah, untuk mengetahui hal seperti ini, kita bisa melakukannya dengan menggunakan uji test cross. Uji test cross adalah uji yang dilakukan silang, di mana baik dia P besar yang mengandung gen P besar atau P kecil dikawinkan dengan yang bersifat resesif. Kita ambil contoh di sini adalah P kecil. Yang P kecil kita anggap warna putih, yang P besar atau P besar P kecil akan menghasilkan warna ungu. Nah, kita ambil contohnya, ini misalnya tadi adalah ini ya. Dari anakan pertama, kan kita ini kan tadi. Misalnya si Mendel tadi mengawinkan antara bunga putih P kecil dengan P besar. Maka akan dapat keturunannya, ini gametnya P besar, ini gametnya P kecil. Ini gametnya P kecil. Kita kawinkan P besar,
Nah, ini akan dapat gamet dari F1-nya P besar, P kecil. Ya, ini akan mengandung P besar, P kecil. Nah, kalau P besarnya P kecil, kita lakukan uji self cross misalnya. Uji self cross seperti tadi, berarti P besar, P kecil kita kawinkan dengan P besar, P kecil. Maka dapat hasilnya P besar ini ungu, P besar, P kecil ini tetap ungu, P besar, P kecil, P besar, P kecil, P kecil, P kecil akan menghasilkan warna putih, kemudian P kecil warna putih. Ini akan warna ungu, ini warna ungu, maka dia akan menghasilkan keturunannya ini warna putih. Tadi P besar warna ungu kita kawinkan dengan P kecil warna putih. Ini ungu, ini putih. Kita kawinkan, ini put saja ya, biar tidak terlupa. Ini ungu. Ini gametnya P besar, ini gametnya P kecil. Kita kawinkan P besar dengan P kecil. Akan mengandung anakan semuanya. Tadi kita sebut warnanya adalah ungu. Semuanya warna ungu. Anakan pertama atau F1-nya. Nah, F2-nya kita kawinkan P besar, P kecil, P besar, P kecil. Berarti kalau kita kawinkan, ini P besar, ini P besar, P kecil, ini P kecil, P besar akan menghasilkan P besar, P kecil, ini P kecil, P kecil. Ini warnanya adalah ungu, ini juga warnanya ungu, ini juga warnanya ungu. Ini warnanya putih. Nah, ini kalau kita lakukan persilangan tadi dengan cara self cross-nya Mendel. Pertanyaan kita di sini ada gen. Jika dia P besar juga akan menghasilkan warna ungu. Jika dia P besar P kecil juga mengandung warna ungu. Seandainya Anda mendapati suatu pisum satipun berwarna ungu, pertanyaan kita adalah, Anda misalnya dapat di jalan, apakah dia mengandung P besar atau P besar P kecil? Bagaimana kita bisa tahu dia mengandung gen ini? Pak, ini gennya P besar atau P besar P kecil ungu yang ada? Nah, yang kita dapati. Nah, untuk mendapati jawaban seperti ini, maka kita bisa melakukannya lewat uji yang kita sebut dengan uji silang atau uji test cross. Caranya, nah,
apakah yang ungu ini, misalnya guna ungu ini, punya gen P besar tadi atau P kecil. Untuk mengetahuinya, maka kita kawinkan atau kita silangkan dengan gen atau spisum sativum yang memiliki gen resesif. Jadi kita harus kawinkan dengan yang resesif kembali. P kecil, P kecil. Nah, untuk mengetahui ini P besar, P kecil, yang dikandungnya, apakah dia P besar atau P besar P kecil, maka kita harus mengawin silangkannya. Kita lakukan uji silang. Uji silangnya dengan menggunakan gen yang resesif, yaitu kita gunakan P kecil, P kecil. Apa yang terjadi jika kita kawinkan dia dengan gen resesif? Misalnya dia adalah gen P besar, P besar. Kalau dia P besar, gen yang dikandunginya, kita kawinkan dengan P kecil, P kecil. Nah, seandainya dia mengandung G P besar, P besar ini, kita kawinkan dengan yang gen resesif yang galur murni. Kita ambil contoh tadi yang pertama adalah warna putih, maka kita silangkan dengan warna putih lagi. Maka bila kita kawinkan P besar, gen P besar dengan P kecil, maka dia akan menghasilkan P besar, P kecil. Jika kita kawinkan lagi P besar, P kecil dari sel sperma, ini berarti kan dari ini nih, dari sperma berarti dari bunga serbuk sari. Ini dari kepala putih. Karpelnya, ini karpelnya atau kepala putihnya, ini sel spermanya atau serbuk sarinya. Nah, akan dapat ini P besar kalau ini dengan ini akan dapat P besar, ini P besar, P kecil, ini dapat P kecil, P besar, P kecil juga. Jika ini P besar dikawinkan dengan P kecil, dapatnya P besar, P kecil juga, P besar dikawinkan P kecil, P besar, P kecil. Semuanya akan menghasilkan warna ungu. Jadi 100% warna ungu. Jika kita lakukan dengan menggunakan uji test cross, bila dia mengandung alel P besar atau genotip P besar, anakan yang dilakukan uji dengan menggunakan test cross, 100% warna ungu menghasilkan warna ungu kembali. Jika dia mengandung alel atau genotip P besar. Bagaimana kalau seandainya dia mengandung P besar, P kecil? Maka kalau dia mengandung P besar, P kecil, kalau seandainya dia mengandung P besar, P kecil, berarti ini P besar, ini P kecil, ini P besar, P kecil. Kita anggap dari sel sperma atau serbuk sarinya ini adalah yang jantan, ini yang betina dari kepala putih atau dari karpelnya. Jika dikawinkan P besar, P kecil akan menghasilkan P besar, P kecil. Warnanya ungu. Jika dikawinkan P besar, P kecil akan didapati P besar, P kecil, warnanya juga ungu. Jika dikawinkan P kecil, maka didapati warna putih, P kecil, dikawinkan dengan P kecil akan menghasilkan P kecil. Maka akan didapati rasio perbandingan antara ungu dengan putih, berarti adalah 2 warna ungu, 2 warna putih. Atau kita perkecil lagi berarti 1:1. Maka jika alel yang mengandung P besar, P kecil dilakukan dengan uji test cross akan menghasilkan perbandingan warnanya adalah 1:1.
Ini yang disebut di dalam tadi yang kita sebut dengan uji silang atau uji test cross. Jadi dengan uji test cross akan menghasilkan biji Physium sativum yang tadinya adalah warna kuning itu berbanding 1:1, sementara yang untuk uji warna ungu dengan warna putih juga akan menghasilkan perbandingan 1:1 bila dilakukan uji dengan uji silang atau test cross. Kita lanjutkan. Para ahli biologi menyimpulkan bahwa notasi alfabet yang dimaksud oleh Mendel adalah genotipe atau genotip, yaitu suatu jenis susunan gen yang dapat mengekspresikan suatu sifat dari suatu karakter atau fenotipe atau fenotip. Selain itu, para ahli biologi juga menyepakati untuk membuat notasi genotip dengan alfabet yang diselaraskan dengan karakter dominan yang diekspresikan. Contohnya berdasarkan genotip parental, untuk biji kuning adalah Y besar. Kemudian sedangkan untuk genotip yang warna hijau yang bersifat resesif adalah Y kecil, seperti yang kita buat tadi. Kemudian para ahli biologi juga menyepakati bahwa sifat resesif dan dominan merupakan ekspresi dari alel, yaitu versi alternatif suatu gen yang menyusun genotip. Oleh karena itu, genotip dapat hadir dalam bentuk homozigot jika pasangan alelnya sama. Contohnya adalah bila Y besar, ini kita sebut dengan homozigot dominan. Kemudian, atau homozigot resesif, yaitu Y kecil, sama. Ini Y besar, Y kecil. Jadi karena dia sama, kita sebut homozigot. Kalau dia Y besar, homozigot dominan. Kalau dia Y kecil, homozigot resesif. Sedangkan genotip yang homozigot, serta dalam bentuk heterozigot jika hadir dalam pasangan alel yang berbeda. Contohnya adalah Y besar, Y kecil. Maka kita sebut dengan heterozigot. Pada genotip homozigot yang terdiri dari pasang alel dominan, maka sifat dominan akan muncul. Demikian halnya jika pasangan alel resesif, maka sifat resesif akan memunculkan. Hal berbeda terjadi pada genotip heterozigot yang terdiri dari alel dominan yang resesif, maka ekspresi alel resesif akan tertutupi oleh alel dominan berdasarkan gambar. Y besar, Y kecil tadi mengekspresikan fenotip warna kuning, sedangkan Y kecil warna hijau, Y besar warna kuning bila dikawinkan mengandung gen Y alel atau genotip Y besar, Y kecil akan menghasilkan warna kuning. Jadi ketika ada yang Y besarnya tampil, maka Y kuning akan tertutupi disebabkan ada dominansi yang ada pada Y besar, sehingga dia menjadi warna kuning. Sementara yang Y kecil tadi warnanya adalah warna hijau. Jadi warna hijaunya ada di dalam gen tersebut, tetapi tertutupi oleh adanya dominansi dari warna kuning. Nah, ini tugas untuk Anda. Sebagai tugas bagi Anda, buatlah bagan persilangan untuk sifat yang ditampilkan pada tabel di samping. Yang pertama, untuk NIM yang warna ganjil, lakukan uji self cross. Untuk yang nomor 1 saya anggap sudah selesai. Tadi saya sudah kerjakan uji self cross-nya. Nah, jadi tugas Anda selanjutnya, ini tadi saya anggap selesai, ini saya anggap sudah selesai. Jadi Anda kerjakan soal yang lainnya. Yang ini tidak dikerjakan, yang ini saja. Uji self cross dan test cross untuk yang nomor 4. Jadi nomor 4 yaitu polong yang ini, yang
licin dengan yang mengkerut. Nah, Anda boleh gunakan lambang apa misalnya. Kemudian nomor 6 yaitu aksial dan terminal. Anda boleh mau pakai yang mana? Apakah misalnya gennya Anda bisa bilang gen yang dominan saya anggap adalah A. A kecil untuk yang resesif. Misal, kalau inflated tadi, Anda boleh juga, Pak saya mau pakai yang mana misal. Misalnya yang ini kita lambangkan dengan I. Inflated, I besar, I kecil. I besar bagi yang dominan, I kecil bagi yang resesif. Boleh Anda gunakan, Anda simbolkan. Kemudian untuk yang NIM genap, lakukan uji self cross dan test cross untuk yang nomor 3. Biji bulat misalnya dengan uji kisut. Biji bulat berarti gennya kita anggap saja R besar misalnya. R besar. Sedangkan yang kisut R kecil. Boleh. Kemudian yang lakukan uji self cross dan test cross-nya untuk yang NIM genap. Kemudian lakukan uji test cross untuk yang warna, saya pikir ini ya, supaya adil, 22 NIM genap ini kita ganti saja. Jadi ini dengan ini dikerjakan 2 soal. Jadi ini dan ini tugas Anda, ini untuk yang NIM ganjil, ini yang untuk yang NIM genap. Nah, boleh misalnya untuk yang ketujuh, sifat beda yang dipakai oleh 7 misalnya tinggi. Tinggi kita lambangkan dengan T. T besar tinggi. Kemudian T kecil pendek misal. Nah, boleh Anda pakai. Baik, demikian pertemuan kita kali ini. Saya tutup. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.